Tapi negara juga harus bersih. Pemerintah harus bersih. Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup. Pak Prabowo Subianto, Anda itu nampak sekali kemunafikannya. Jadi Pak Prabowo itu berkali-kali mengatakan, saya ingin menegakkan hukum, saya ingin memberantas kejahatan, saya ingin memberantas para koruptor dan sebagainya. Bapak sendiri adalah orang yang melanggar hukum. Ingat nggak Pak Prabowo ketika dia mau jadi presiden, dia harus melanggar konstitusi, merubah konstitusi itu. Kemudian hal pertama yang dilakukan setelah menjabat itu adalah mengangkat Seskap Teddy. Yang menjadi Seskap Teddy, padahal beliau itu adalah TNI aktif. Yang ini juga sebenarnya melanggar undang-undang TNI. Kemudian Pak Prabowo kemarin juga ketahuan cawe-cawe mendukung salah satu calon di Pilkada Jawa Tengah yang menunjukkan apa? Pak Prabowo sebagai presiden kan seharusnya tidak boleh ikut campur dalam pilkada. Kok ini malah ikut-ikutan mendukung? Nah, artinya apa? Ia melanggar hukum. Melanggar legalitas. Jadi Pak Prabowo gebrak-gebrak meja, teriak-teriak, berpidato bahwa saya akan menegakkan hukum, bahwa saya akan membela kebenaran. Bapak sendiri pelanggar hukum. Saya tidak tahu apakah berita yang saya sampaikan ini mengancam atau tidak, tetapi ada sebuah isu yang dari waktu ke waktu justru semakin lama semakin besar, yaitu terkait dengan perpecahan kongsi antara Prabowo dengan Jokowi. Kita mengetahui bahwa kedua tokoh ini adalah dua pihak yang telah mempersatukan pemerintahan kita. Bahkan bisa dibilang mereka lah yang menciptakan pemerintahan yang sekarang itu ada, koalisi antara dua orang besar itu. Akan tetapi, ada sebuah isu yang sejak tahun 2024 bergulir, yaitu bahwa mereka itu sudah sejak awal pecah kongsi. Bahwa ada kepentingan-kepentingan di antara mereka yang ternyata tidak bisa diakomodasi. Dan kepentingan itu menjadi semakin lama semakin besar, sehingga sekarang-sekarang ini keretakannya sudah sangat besar. Dan saya kemudian mengumpulkan sejumlah indikasi yang saya temukan dari beberapa analis dan media terkait dengan bahwa Prabowo dan Jokowi itu sekarang sudah benar-benar terpisah dalam retakan yang besar. Indikasi yang pertama itu adalah bahwa ternyata Pak Prabowo Subianto itu semakin kesini semakin sering dan semakin berani untuk mereshuffle orang-orang Pak Jokowi dari kabinet. Nah, kita mengetahui ya bahwa Pak Prabowo itu sering sekali bikin reshuffle, dan reshuffle itu sering kali menyasar orang-orang yang menjadi titipan dalam tanda kutip Pak Jokowi. Kita mengetahui misalkan Budi Ari itu sudah dilengserkan. Kemudian kita juga lihat ada Ibu Sri Mulyani itu sudah digulingkan. Kemudian yang terakhir yang cukup epik itu adalah Pak Dadan Hindayana. Itu juga ya sudah dilengserkan. Bahkan, nah ini poin kedua, untuk Pak Dadan Hindayana ini bukan hanya dilengserkan, tetapi juga langsung diajukan ke pengadilan. Dan sekalian dimarahin juga sama Pak Prabowo Subianto gitu ya. Nah ini menjadi sebuah titik balik Baraya, di mana kan kita mengetahui ya bahwa rakyat Indonesia itu sempat jengah, sempat marah dengan MBG yang terang-terangan dan terbuka dikorupsi, tetapi tidak ada tindakan sama sekali gitu. Dari mulai motor, kaos kaki, ompreng dan sebagainya, itu tuh terindikasi dan rakyat itu udah lapor berkali-kali, tapi kan diabaikan. Karena ada dugaan selama ini bahwa Pak Dadan itu adalah orang yang dilindungi oleh Pak Jokowi. Dugaannya seperti itu. Sehingga dia kebal hukum. Tetapi begitu dia langsung diseret ke pengadilan, maka sejumlah media dan analis menyebut bahwa Pak Jokowi itu marah sampai mencoba untuk menghubungi Pak Prabowo berkali-kali gitu terkait dengan Pak Dadan ini, tetapi katanya diabaikan begitu. Nah, dari mana berita ini? Ya ada sejumlah berita, tetapi salah satunya yang disorot itu adalah Tempo gitu. Jadi, nah ini yang ketiga ya, indikasi yang ketiga. Jadi majalah Tempo itu melaporkan bahwa Pak Jokowi itu berkali-kali, jadi bukan hanya dalam kasus Pak Hindayana aja, tapi Pak Jokowi itu berkali-kali mengundang Pak Prabowo untuk bertemu, tetapi diabaikan begitu. Nah, ini berarti ada sesuatu yang serius di antara mereka berdua, dan karena hanya majalah Tempo saja yang mewartakan, maka saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan majalah Tempo. Jadi majalah Tempo itu sejauh yang saya ketahui itu emang cukup radikal dan ekstrim kalau mereka tuh sedang nyari berita gitu. Makanya mereka tuh sering bikin berita-berita yang tidak dipublikasikan oleh media yang lain gitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh suka nyamar jadi tukang ojek gitu. Jadi kayak intel polisi, intel tentara aja. Mereka kadang-kadang tuh nyamar jadi apa gitu untuk mengumpulkan informasi-informasi gitu. Makanya kemarin juga kan sempat Pak Mahfud MD itu bingung lah, kok Tempo bisa tahu dibocor alus gitu.
Padahal kita nggak bilang kemana-mana, tapi kok bisa bocor gitu. Ya karena memang jurnalisme mereka itu cenderung ekstrim. Ya saya nggak tahu benar salahnya, tapi itu hanya isu aja gitu ya. Cuman jadi kalau Tempo mewartakan bahwa Jokowi itu mengajak Pak Prabowo untuk bertemu berkali-kali tapi kemudian ditolak, maka saya pikir itu adalah salah satu indikasi yang sangat penting ada keretakan di antara mereka berdua. Gitu. Kemudian ada keretakan berikutnya apa? Terindikasi dari apa? Dari ini juga sangat-sangat demonstratif. Tanggal 1 Juni 2025 ada perayaan hari lahir Pancasila di Istana Negara. Semua mantan presiden diundang, semua mantan wakil presiden diundang kecuali Jokowi. Nah, ini saya pikir cukup menarik gitu. Jadi Ibu Megawati kemarin hadir karena diundang dan bisa berkesempatan. Pak SBY itu diundang tapi tidak berkesempatan karena ada acara di Bandung bareng saya. Gak bercanda. Karena ada acara gitu ya di Bandung. Nah, tapi beliau itu beralasan gitu, jadi tidak hadir. Nah, Pak Jokowi tidak hadir karena tidak diundang. Dan Pak Jokowi pada waktu itu malah ya di rumahnya sowan sama warga masyarakat di sana gitu. Jadi saya pikir ini adalah salah satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa ada hubungan yang semakin retak antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kemudian yang berikutnya lagi adalah adanya teriakan-teriakan yang sangat-sangat berbeda antara pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo. Pendukung Prabowo itu partai-partai politik itu sudah mendeklarasikan sekarang hidup Prabowo untuk 2029. Mereka itu sudah mencanangkan seperti itu gitu. Dan di antara mereka itu ada yang menyodorkan KDM, ada yang menyodorkan Purbaya, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang berteriak hidup Prabowo Gibran. Cuman Prabowo dan wakilnya itu mereka sedang persengketakan, tapi tidak ada list nama Gibran dalam pencalonannya. Sebaliknya, kubu Pak Jokowi dan antek-anteknya itu justru mewartakan Prabowo Gibran 2029, Prabowo Gibran 2029. Jadi mereka tuh menginginkan agar Gibran dan Prabowo itu tetap bersatu di 2029 gitu. Nah, di sini tuh jelas ada perbedaan yang sangat signifikan. Pak Jokowi menginginkan agar Gibran tetap memerintah sampai 10 tahun, sedangkan Pak Prabowo nampaknya berusaha untuk mencari orang lain. Ini tuh ya beberapa analis menyebutkan bahwa Pak Prabowo selama ini tuh merasa terbebani dengan kehadiran Gibran karena namanya jadi jelek gitu. Kan Gibran itu kurang berkompeten ya, agak kosong gitu kalau diwawancara dan sebagainya, dan itu tuh dianggap sebagai sebuah beban gitu. Nah, jadi katanya mau dipisahkan saja, tapi itu masih isu ya. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Dan indikasi berikutnya yang saya pikir juga ini cukup mencolok adalah semakin kesini Gibran itu semakin tidak dikasih jatah untuk melakukan sesuatu gitu, sebagai wakil presiden. Terakhir yang paling jelas dan terlihat itu adalah ada rancangan undang-undang statistik atau satu data disebutnya. Itu kan awalnya disebutkan bahwa alurnya itu bertanggung jawabnya terhadap wapres, tapi kemudian diganti menjadi langsung lapor kepada presiden. Nah, jadi kalau Baraya lihat Pak Gibran itu semakin kesini tuh semakin nganggur gitu, semakin banyak posisi-posisi yang seharusnya dan selayaknya diberikan kepadanya sekarang jadi tidak. Dan karena itulah maka, nah ini indikasi berikutnya ya, Pak Gibran itu sekarang justru dengan inisiatif sendiri mungkin itu keliling Indonesia. Sampai sejauh video ini dibuat, Pak Gibran itu sudah melakukan kunjungan sampai 104 kali ke seluruh Indonesia. Katanya itu adalah untuk mengontrol program-program pemerintah. Tetapi banyak juga analis yang menggambarkan bahwa Pak Gibran itu sekarang sedang cawe-cawe, sedang berusaha untuk mencari dukungan dan mengumpulkan pasukan-pasukan pendukung Jokowi untuk ada bersamanya gitu. Karena pekerjaannya di istana semakin sedikit, maka dia justru malah kelayapan keliling Indonesia gitu ya, kemana-mana untuk berkampanye terselubung dalam tanda kutip gitu ya. Dan itu juga hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi juga sekarang kan lawatan ke seluruh daerahnya itu sering sekali gitu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana gitu ya, kan Pak Jokowi itu adalah orang yang katanya sudah mau menjadi warga sipil saja, biasa saja tinggal di Solo, tapi kok sekarang malah sering kesana kesini gitu ya, berkampanye kesana kesini. Kemarin yang di Lampung itu sampai hadir gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan kemudian indikasi yang berikutnya itu adalah kemarahan Pak Jokowi karena Pak Prabowo itu justru tidak membelanya dalam kasus ijazah palsu. Nah, salah satu yang terlihat jelas itu adalah bahwa kemarin
Kan Pak Jokowi itu sudah hampir menjebloskan Roy Suryo ke dalam tahanan, tapi kemudian Pak Prabowo membatalkan dan kemudian menangguhkan penahanan itu. Ini Prabowo yang melakukannya. Sampai Roy Suryo itu mengatakan terima kasih Pak Presiden karena penahanannya ditangguhkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini iya, Roy Suryo sebagai tokoh yang paling vokal dalam menyerang Pak Jokowi dalam soal ijazah palsu itu justru malah dibelain sama Pak Prabowo Subianto. Berbagai indikasi ini juga di luar pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Ibu Koni yang pernah mengatakan di Februari tahun 2024 bahwa Pak Prabowo Subianto itu hanya akan bertahan 2 tahun saja gitu ya, atau maksimal juga mungkin 3 tahun saja, setelahnya itu adalah Gibran. Dan beliau mengatakan saya mendapatkan informasi ini dari Pak Ruslan Ruslani gitu ya, yang kemudian mengklarifikasi bahwa itu semua tidak benar, bahwa saya tidak pernah mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi ya apapun itu perdebatan di antara mereka, tapi kemudian kita juga mengetahui ada Pak Rocky Gerung, ada Pak Said Didu, kemudian ada Pak Refli Harun yang semuanya itu mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu tidak akan bisa bertahan sampai 1 periode masa pemerintahan. Mereka itu pasti akan terhenti di tengah jalan karena alasan-alasan yang signifikan. Di antaranya adalah penjelasan yang paling logis bahwa mereka itu sebenarnya tidak pernah bersatu, Baraya. Ini hal yang harus kita catat bahwa mereka itu adalah orang yang bermusuhan secara politik selama belasan tahun. Ada 2 ideologi yang melatarinya yang membuat keduanya itu sebenarnya berbeda satu sama lain. Kan kita mengetahui itu. Nah, jadi alasan mereka bersatu itu ya sesederhana bahwa satu, Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat-sangat berambisi untuk berkuasa menjadi Presiden Republik Indonesia, tetapi selalu dijegal dan selalu dikalahkan. Di antaranya yang paling penting adalah oleh Pak Jokowi. Nah, keinginan hasrat yang membabi buta yang menginginkan agar dirinya itu jadi presiden pada akhirnya membuat dirinya luluh dan kemudian mengambil jalan yang paling pragmatis, yaitu berkoalisi dengan Pak Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan, kemudian menggayat anaknya, bahkan sampai harus merubah-rubah sedikit konstitusi dan sebagainya untuk bisa mendapatkan suara dari Pak Jokowi. Begitu kan? Dan Pak Jokowi di sisi lain juga memiliki kepentingan karena Pak Jokowi itu sebenarnya sangat ingin berkuasa lebih lama. Jadi Baraya tentu saja mengingat bahwa di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi itu sempat melontarkan atau orang-orang Pak Jokowi diduga sempat melontarkan isu Jokowi 3 periode gitu kan. Ada abdesi, demo-demo, ayo Jokowi harus 3 periode. Kemudian ada Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa saya punya data sebagian rakyat Indonesia menginginkan Pak Jokowi 3 periode dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Pak Jokowi itu ingin agar berkuasa lebih lama. Cuman karena dihalangi oleh konstitusi dan ternyata tidak disetujui oleh rakyat Indonesia, maka Pak Jokowi itu kemudian mendelegasikan kekuasaannya itu kepada presiden selanjutnya melalui anaknya. Nah, jadi koalisi 2 pihak besar itu dengan jembatan Pak Gibran itu akhirnya terbentuk, tetapi mereka tuh selamanya memang tidak pernah bersatu. Mereka berkoalisi tetapi tidak bersatu, dan karena mereka hanya berkoalisi dan tidak bersatu, maka sangat rentan bagi mereka untuk segera terpecah. Nah, sekarang itu terpecah. Kenapa sekarang terpecah? Karena ada kepentingan 2029 di mana Pak Prabowo ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden, tetapi kalau masih membawa Gibran itu pasti akan kalah karena nama baik Gibran dan keluarga Pak Jokowi itu sedang jelek, maka dia harus korbankan gitu. Nah, di sisi lain keluarga Pak Jokowi dalam analisis keluarga Pak Jokowi itu marah dan merasa dikhianati. Lah, ini Pak Prabowo itu bukan siapa-siapa, dia pecundang, dia hanya bisa menang ketika menggaet anak saya, yaitu Gibran. Nah, sekarang justru setelah Gibrannya mendapatkan citra yang buruk karena membela-bela Prabowo, justru malah Prabowonya pergi. Kan nama saya jadi jelek tuh gara-gara ngebelain Prabowo, sekarang Prabowonya malah pergi dengan ini, kan ini benar-benar kurang ajar gitu. Dan perdebatan di antara mereka lah seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan mereka itu sekarang diduga pecah kongsi gitu ya. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. 2029 sebenarnya masih lama dan kita juga sebenarnya belum pusing-pusing amat mikirin siapa presiden selanjutnya karena nggak penting-penting juga kan. Ada teman saya tuh tukang dagang bakso, zaman Pak SBY dia dagang bakso, zaman Pak Jokowi dia dagang bakso, sekarang juga dia dagang bakso. Sebenarnya presiden itu nggak kita khawatirkan juga sebenarnya. Sebelum ada propaganda dan uang-uang di dalam amplop subuh-subuh itu kan sebenarnya nggak terlalu ambil pusing kita gitu ya. Cuman merekanya sudah ambil pusing Baraya. Merekanya sejak tahun ini mereka tuh sudah memikirkan apa yang harus mereka lakukan di tahun 2029 gitu. Makanya di sini di video ini yang ingin saya tekankan itu adalah saya ingin menyuarakan apa yang selama ini kita pendam dalam pikiran,
tapi susah untuk diungkapkan. Saya akan menyampaikan sesuatu yang Baraya juga sudah pikirkan, tapi Baraya tidak memiliki akses untuk berbicara di ruang publik. Saya ingin sampaikan apa? Bahwa sebenarnya yang memimpin kita selama ini di negara Indonesia yang tercinta ini itu bukan negarawan, tetapi sekedar politikus. Dan mereka tidak benar-benar ingin mensejahterakan rakyat, tetapi mereka sepenuhnya hanya ingin berkuasa, mendapatkan akses atas ekonomi dan kekuasaan tanpa batas. Itu saja. Itu adalah saya pikir itu adalah tuduhan saya walaupun normatif, tapi maksud saya begini, tuduhan itu muncul karena bukti-buktinya sudah jelas. Ini contoh sederhananya begini Baraya. Gibran itu kosong. Ketika dia diajak ngomong sering gak nyambung. Ketika mengeluarkan kebijakan, kita nggak tahu kebijakan itu berasal dari siapa. Yang jelas, di Indonesia ada begitu banyak orang yang seusia dengan Gibran, sama jenis kelaminnya dengan Gibran, dan dia juga berasal dari Solo. Misalkan ada begitu banyak orang yang seperti itu, yang jauh lebih hebat, jauh lebih handal, jauh lebih terkemuka, jauh lebih baik, jauh lebih jujur, dan jauh lebih berkompeten. Tapi orang-orang itu diabaikan, disingkirkan, dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkuasa atas 280 sekian juta rakyat Indonesia itu adalah orang yang wawancara saja tidak bisa ngomong. Jadi artinya apa? Politikus itu rela untuk mengorbankan rakyat Indonesia, politikus itu rela untuk menempatkan orang-orang yang tidak kompeten di satu bidang yang justru malah berdampak besar terhadap rakyat Indonesia. Mereka nggak peduli, karena yang paling peduli itu adalah bagaimana caranya mereka berkuasa. Jadi saya yakin apa yang saya katakan itu kepada Baraya bukan hal yang asing, karena Baraya sendiri sudah memikirkan hal yang sama. Coba misalkan kita lihat Ibu Puan Maharani gitu. Dia bisa jadi ketua DPR RI gitu. Padahal dia bahkan tidak memiliki latar belakang orang yang bisa menyuarakan suara rakyat, dia tidak bisa mewakili rakyat, dia ketemu sama rakyat aja kelihatan gimmicknya, dia kaos aja dilempar-lempar dengan keluh kesah, dia nanam padi aja kebalik. Semuanya yang berhubungan dengan keresahan rakyat, keadaan rakyat, kepedulian rakyat, itu bukan menjadi bagian dari wajah Ibu Puan Maharani selama ini. Tetapi dia jadi ketua DPR. Kenapa? Ya karena dia politikus. Jadi sekali lagi ya, orang-orang yang menempati jabatan itu bukan orang-orang yang berkompeten, tetapi orang yang peduli pada kekuasaannya. Makanya saya tanya kepada, ini pasti banyak buzzer gitu yang akan nyerang saya, tapi saya tanya kepada orang-orang itu gitu ya, saya mohon, saya ingin bertanya kepada mereka, apakah mereka itu peduli pada Indonesia? Kalau mereka peduli kepada Indonesia, kenapa ada begitu banyak kader Indonesia, begitu banyak aset-aset sumber daya manusia Indonesia yang handal, yang hebat, yang kuat, yang bagus, yang jago, yang kompeten, yang kapabel, yang hebat. Yang mereka itu sebenarnya bisa ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis, tetapi tidak, mereka digeser kemudian digantikan oleh orang-orang yang dia ditempatkan hanya gara-gara bagi-bagi posisi dari para politikus. Ini adalah bukti bahwa pemimpin-pemimpin kita itu bukan ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, tetapi hanya gara-gara ingin bagi-bagi kekuasaan di antara mereka saja. Coba lihat Baraya, BUMN di Indonesia, berapa banyak BUMN di Indonesia. Mereka itu seharusnya memberikan nafkah kepada rakyat Indonesia. Mereka tuh seharusnya memberikan penghasilan kepada rakyat Indonesia. Tapi BUMN itu justru malah merugi. Kenapa? Karena komisarisnya, direksinya, manajernya, ini itunya, itu bukan diserahkan kepada orang yang berkompeten, tapi diserahkan kepada orang dalam. Banyak komisaris-komisaris di Indonesia dari BUMN itu yang mereka tuh gak ngerti apa-apa terkait dengan apa yang menjadi amanahnya. Mereka tuh gak ngerti apa-apa, tetapi diberikan karena apa? Ya jatah politik. Jadi sekali lagi ya, mereka rela, mereka ikhlas BUMN-nya rugi, mereka ikhlas, mereka rela rakyat kita tidak dinafkahi, mereka rela ketika rakyat Indonesia menjerit kelaparan, gak apa-apa. Yang penting bagi-bagi kekuasaan di antara mereka itu adil bagi mereka. Now, saya sejujurnya bosan untuk membahas tentang Pak Prabowo, dan saya juga percaya banyak di antara Baraya yang juga bosan untuk membicarakan sosok figur presiden kita yang satu itu. Tetapi apapun, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang ingin Indonesia maju dan independen di masa yang akan datang. Karena itu mari kita sama-sama lihat, kritisi, dan kawal kebijakan-kebijakan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan dari Presiden Indonesia saat ini. Kita mulai dari tebak-tebakan. Menurut Baraya, apakah Pak Prabowo termasuk koruptor? Atau Pak Prabowo setidak-tidaknya ada dalam lingkar koruptor? Saya termasuk orang yang berpikir atau curiga bahwa Pak Prabowo itu ada di lingkaran para koruptor. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya melihat
perubahan drastis pada sikapnya. Dulu kita mengenal Pak Prabowo itu sebagai orang yang tegas, dengan suara yang khas militer, orang yang berapi-api dengan pidato yang sangat luar biasa. Dan terkait dengan korupsi, beliau menekankan berkali-kali komitmennya untuk memberantas korupsi, untuk menghancurkan korupsi. Bahkan di awal-awal masa kampanye, beliau menjelaskan bagaimana skema untuk berhadapan dengan koruptor dan lain sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, lambat laun, seiring perubahan status dan perannya, Pak Prabowo itu menjadi semakin permisif terhadap korupsi, bahkan menjadi sangat toleran terhadap korupsi itu. Kita misalkan melihat perubahan itu di tanggal 31 Agustus tahun 2024. Pada waktu itu Pak Prabowo mengatakan bahwa dirinya sebagai presiden akan mengejar terus-menerus para koruptor itu, bahkan sampai ke Antartika sekalipun. Dibikin pasukan khusus untuk nyerang ke mereka dan lain sebagainya. Dan pernyataan mengejar koruptor sampai ke Antartika itu bisa kita lihat jejak digitalnya, beliau sudah mengatakan itu sejak tahun 2019. Pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Luar biasa kan? Jadi komitmennya memang terlihat. Tetapi tak lama setelah itu, sedikit demi sedikit Pak Prabowo itu mengubah perkataannya. Misalkan bulan Desember, berarti sekitar 3 bulan kemudian, bulan Desember 2024, Pak Prabowo membuka kemungkinan untuk memaafkan para koruptor, asal uangnya dikembalikan. Jadi para koruptor uangnya kembalikan, nanti bisalah kita di belakang maaf-maafan apa segala rupa, tapi kembalikan uangnya. Itu pernyataan yang sudah mulai lemah letih lesu, kurang bertenaga. Kemudian di tanggal 13 Maret tahun 2025, Pak Prabowo mengatakan sesuatu yang bahkan lebih signifikan lagi, yaitu beliau sangat ingin mengalokasikan dana untuk membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Ini pernyataan ini asli, ini berbahaya sekali Baraya. Kemudian yang ketiga, 6 April tahun 2025, Pak Prabowo ditanya oleh sejumlah wartawan, apakah setuju dengan perampasan aset? Oh setuju, saya setuju sekali, tapi aset yang kita rampas itu bukan aset secara keseluruhan, tapi aset ya hasil korupsinya saja. Sebab kalau secara keseluruhan, nanti kasihan anak istrinya. Itu kan tidak adil. Menurut beliau seperti itu kan? Nah, setelah Baraya melihat kronologi dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo itu, Baraya tentu saja, bahkan Baraya yang IQ-nya jongkok sekalipun, itu mulai sadar bahwa Pak Prabowo kayaknya mencurigai ada di circle para koruptor. Kenapa seperti itu? Lihat pernyataan pertama yang ingin memburu para koruptor itu ke Alaska atau ke Antartika, maaf ya. Itu di tahun 2019 dan diulang tahun 2024. Itu artinya apa? Artinya beliau sangat kuat, sangat hebat, sangat ingin untuk menghancurkan koruptor-koruptor di Indonesia. Tetapi setelah beliau masuk istana, beliau mulai menyadari bahwa ternyata korupsi itu begitu besarnya, begitu masifnya, dan membentuk jaringan yang begitu kuatnya, bahkan di dalam istana. Curiga saya sih seperti itu. Karena Pak Prabowo akhirnya mulai sadar, kalau misalkan saya harus memberantas korupsi, dengan cara apa saya memberantas korupsinya? Saya misalkan menyuruh Pak Mayor Teddy, ayo berantas orang itu, orang itu. Jangan-jangan Pak Mayor Teddy sendiri adalah koruptor. Kan jangan-jangan seperti itu. Akhirnya, karena beliau masih sangat idealis untuk ingin memberantas korupsi, tetapi beliau sadar secara realitas itu tidak mungkin terjadi, dirinya sebagai presiden, maka ya sudahlah, minta pada koruptor, bukan lagi menuntut, minta, tolong please kembalikan uang rakyat itu. Saya akan memaafkan, saya akan biasakan B aja, gak akan dibilangin ke siapa-siapa. Kita bikin jalur orang dalam, pokoknya kembalikan uang korupsi itu, maka semuanya selesai, semuanya dimaafkan. Itu mulai ada pergeseran. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian pergeseran berikutnya yang lebih parah itu, beliau menjanjikan di depan Kementerian Pendidikan kalau tidak salah, akan menyiapkan
untuk para koruptor, khusus penjara di pulau terpencil. Inilah yang saya khawatirkan, Baraya. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Jadi Pak Prabowo itu pada akhirnya dalam konteks ini masuk ke dalam circle korupsi, masuk ke dalam circle konspirasi, orang-orang jahat. Kok bisa seperti itu? Karena gini Baraya, tahun 2000, saya sudah pernah bahas di beberapa kesempatan, tahun 2012 penjara Sukamiskin itu ditetapkan sebagai penjara untuk orang-orang koruptor. Sejak saat dia ditetapkan sebagai penjara koruptor, harga rumah dan harga tanah di sekeliling wilayah itu menjadi mahal, naik 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Saya tidak punya buktinya, anggap aja ini pepesan kosong, tapi silahkan langsung datang survei ke tempat yang itu ya, anggap aja ini membualan gitu ya. Tapi harga-harga rumah di sana tiba-tiba melonjak 2-3 kali lipat, dan alasannya adalah karena penjara Sukamiskin itu setelah ditempati para koruptor, itu banyak celah-celah rahasia yang memungkinkan para penghuni-penghuninya untuk keluar masuk seenaknya. Jadi para koruptor itu gak pernah dipenjara Baraya. Para koruptor itu kalaupun dipenjara, dia mendapatkan fasilitas tempat yang sangat mewah, yang sangat bagus, lengkap dengan AC, televisi digital, dan kulkas dan sebagainya. Dan mereka juga boleh untuk keluar masuk. Begitu. Konon katanya seperti itu ya. Ini mah konon cerita orang-orang yang ada di sekitar Sukamiskin. Baraya silahkan investigasi langsung orang-orang di sekitar Sukamiskin. Tanyakan kesaksian-kesaksian mereka, apakah mereka pernah melihat dan bertemu dengan koruptor-koruptor di luar penjara. Nah, ada yang tinggalnya di rumah mewah dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Prabowo menyadari ini sehingga Pak Prabowo itu berpikir satu-satunya yang menjadi penghalang para koruptor untuk bisa menikmati fasilitas mewah itu adalah inspeksi dari Najwa Shihab. Kan kalau misalkan diinspeksi bakal ketahuan kan. Nah, maka jalannya itu adalah berikan koruptor itu sebuah tempat yang sangat jauh, nun jauh di sana, yang sangat terpencil dan dirahasiakan. Bukan agar para koruptor itu dimakan hiu kalau berusaha kabur, bukan. Tapi itu agar jauh dari pantauan masyarakat dan pantauan media. Jadi sebenarnya yang dipenjara di sana itu kosong, atau orang-orang yang dikorbankan atau siapapun, tapi sebenarnya para koruptornya justru tidak dipenjara di sana. Makanya Pak Prabowo mengatakan, oh penjarakan saja di tempat terpencil. Ngapain juga Pak menghabiskan dana yang sebegitu besarnya untuk bikin penjara di pulau terpencil? Kenapa kita tidak tegakkan hukum saja gitu? Begitu kan? Ya itu logika berpikir saya, itu kecurigaan saya. Kalau misalkan Baraya ikut curiga juga ya terserah. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa kan, kita tidak punya bukti, tidak punya apa kan, siapa juga yang tahu apa yang terjadi di masa depan gitu. Tapi lanjut lagi, setelah Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan itu, baru-baru ini, sekitar pekan pertama April 2025, Pak Prabowo itu mengatakan juga bahwa saya setuju dengan perampasan aset koruptor, tapi aset yang dikorupsi saja yang dikembalikan. Artinya apa? Pak Prabowo memaafkan koruptor dan tidak mau memberi hukuman kepada mereka. Coba, Baraya misalkan gini ya, saya korupsi 100 miliar. Ya sudah, rampas saja 100 miliar itu karena itu milik negara, ya sudah, itu bentuk hukumannya. Jadi bentuk hukumannya adalah perampasan aset, tapi hanya aset yang dikorupsi. Artinya, kalau saya korupsi 100 miliar, kembalikan saja, rampas saja yang 100 miliar, lalu saya baik-baik saja. Ya itu kan, ceritanya, kata-katanya adalah seperti itu kan. Saking beliau itu putus asa terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena terlalu banyaknya gitu. Nah karena itu maka ya sudahlah, apa boleh buat, ya win-win solution aja, kembalikan uangnya, kemudian Anda tidak usah diperiksa, tidak usah ditangkap, tidak usah diapa-apakan, karena jalur lewat orang dalam aja kan gitu. Visi misi dari Pak Prabowo itu seperti itu. Nah ya artinya apa? Ya artinya menjadi koruptor itu enak gitu. Kalaupun misalkan di penjara dia dibebaskan, disimpan di pulau terpencil yang tidak diketahui oleh media massa gitu kan. Kemudian kalau misalkan ada jalur orang dalam untuk bisa mengembalikan semuanya dan tidak diproses apa-apa dan sebagainya gitu. Dan ini juga mengindikasikan satu hal yang lebih fatal, bahwa coba cek Baraya, Pak Prabowo itu dia mengatakan adil atau tidak kalau misalkan anak dan istrinya itu juga ikut di penjara atau ikut dihukum, kan gitu pernyataannya ya.
Artinya apa? Artinya Pak Prabowo itu sesuai dengan dugaan saya yang saya omongin di podcast Pak Deddy Kobisa, di mana-mana di RJL 5 juga saya sampaikan seperti ini. Pak Prabowo itu tidak pernah lihat realitas kecuali apa yang dibisikkan kepadanya oleh orang-orang terdalamnya, oleh lingkaran terdalamnya. Jadi Pak Prabowo itu nggak ngerti apa-apa. Asli Pak Prabowo itu nggak ngerti apa-apa. Termasuk Pak Prabowo itu tidak tahu bahwa masyarakat itu kesakitan, kelaparan, susah untuk mendapatkan pekerjaan, stres terhadap gajinya sendiri, itu adalah penderitaan dari rakyat Indonesia. Pak Prabowo mohon dengarkan itu. Indonesia itu sedang menderita. Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu mudik aja kemarin kesulitan karena THR-nya tipis, banyak yang dipecat, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, investasi lari ke luar negeri, ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Dan itu disebabkan oleh apa? Korupsi. Karena itu disebabkan oleh korupsi, kemudian kita menuntut, rakyat Indonesia menuntut untuk miskinkan mereka, tapi Pak Prabowo justru malah berempati kepada keluarganya. Ada ratusan juta rakyat Indonesia yang sakit hati, yang susah hidup, yang miskin dan kelaparan, lalu Pak Prabowo tidak berempati kepada mereka, tidak bersimpati pada mereka, tidak melihat mereka, tidak melihat penderitaan mereka. Sedangkan koruptor itu kasihan kan tidak adil kalau anak istrinya juga dirampas. Artinya Pak Prabowo melihat dengan mata kepala sendiri koruptor itu dan keluarganya. Makanya Pak Prabowo bersimpati. Tetapi kepada rakyat Indonesia, Pak Prabowo sama sekali tidak melihatnya. Dan bukti bahwa Pak Prabowo tidak melihat rakyat Indonesia itu terpampang nyata di mana-mana. Pak Prabowo itu selalu memiliki pikiran yang berbeda dengan apa yang menjadi realitas. Kan saya dulu di podcastnya Pak Deddy saya juga jelaskan. Ketika Pak Prabowo itu kalah dalam pemilu, beliau itu sujud syukur merayakan kemenangan. Ketika kalah untuk kedua kalinya, beliau sujud syukur untuk kedua kalinya merayakan kemenangan. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu hanya mendapatkan bisikan dari orang-orang dalamnya saja. Dia nggak lihat realitas, dia nggak lihat KPU, dia nggak lihat quick count, dia nggak lihat mana-mana. Dia hanya lihat perhitungan dari dalam, dari ring terdalamnya saja. Itu kan? Nah, karena itu kemiskinan Indonesia dia nggak percaya. Kemiskinan Indonesia dia katakan dibantah itu sambil mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Yang mungkin ring-ring terdalam Pak Prabowo itulah yang koruptor-koruptor itu gitu. Nah, karena Pak Prabowo tidak melihat realitas di lapangan, maka dia nggak lihat kemiskinan, dia nggak lihat apapun, dia nggak lihat penderitaan, dia hanya melihat orang-orang di sekelilingnya kasihan kalau di penjara, orang-orang di sekelilingnya itu kasihan kalau asetnya dirampas. Bahkan dia tidak tahu bahwa sebagian besar pejabat yang korupsi, anaknya itu terlibat ikut korupsi. Atau anaknya jadi bandel, jadi arogan, jadi keterlaluan. Baraya ingat kan ada anak pejabat yang nyiksa orang sampai koma? Karena apa? Karena dia anak pejabat. Dia pamer harta kekayaan uang korupsi ayahnya gitu kan. Nah, anak-anak pejabat itu banyak yang kayak gitu Baraya. Anak pejabat dari koruptor itu mentalnya udah rusak. Itu makan uang haram tiap hari. Jadi hidupnya nggak berkah gitu. Nah, itu realitasnya. Itu kehidupannya kan seperti itu. Dan Pak Prabowo itu bersimpati kepada itu. Ratusan juta korban korupsi di Indonesia, Pak Prabowo tidak melihatnya. Jadi saya minta, apakah Pak Prabowo melihat podcast saya, video saya yang ini, please. Saya udah cari-cari jalan supaya apa yang dikatakan masyarakat itu didengar sama Pak Prabowo, tapi saya nggak tahu sampai atau enggak gitu. Bahkan saya bertemu dengan seorang buzzer, saya tidak sebutkan namanya. Buzzer itu menyampaikan keluh kesah masyarakat. Pak, realitas masyarakat itu begini. Kepada Pak Prabowo pengakuannya. Kemudian Pak Prabowo kaget, hah? Masa sih kayak gitu? Serius? Oh, gitu Pak Prabowo tuh. Bahkan kan pernah saya juga sampaikan, nama buzzer Pak Prabowo itu nggak tahu. Waktu diwawancara sama para jurnalis itu, kan Pak Prabowo ditanya, Bapak kan setidaknya tidak punya buzzer. Kemudian Pak Prabowo bilang apa? Hah? Buzzer? Buzzer itu apa? Kata buzzer pun saya juga, apa sih itu buzzer? Pendengung, Pak. Pendengung orang ya. Di sosial media, Pak. Di sosial media. Jadi biasanya kalau misalnya mau menghentikan media arus utama untuk mengkritisi, menggunakan buzzer. Kata-kata buzzer itu adalah kata-kata yang umum dikatakan oleh masyarakat ketika mengkritik pemerintah. Kata-kata buzzer itu disebutkan di mana-mana. Bukan soal Pak Prabowo memiliki buzzer atau tidak, tetapi ketika beliau tidak tahu buzzer itu apa, artinya beliau itu sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan masyarakat.
Dan karena Pak Prabowo itu sangat tergantung pada para pembisiknya, saya khawatir Pak Prabowo itu adalah bukan seorang pemimpin, bukan seorang presiden, tapi hanya sekedar wayang yang dikendalikan oleh pihak lain yang berebut kekuasaan di ring terdalamnya. Saya curiganya seperti itu. Kenapa? Mari kita lihat beberapa argumentasi saya. Jadi begini Baraya, ketika Pak Prabowo dikalahkan untuk kedua kalinya oleh Pak Jokowi sebagai kontestan jadi calon presiden, maka apa yang beliau lakukan? Beliau langsung jadi Menhan. Beliau langsung memutuskan tidak jadi oposisi, tidak mau melawan, tidak mau mengkritisi, tetapi menjadi bagian dari circle kekuasaan. Nah, ini menunjukkan apa? Pak Prabowo yang idealis, Pak Prabowo yang sudah sangat kuat dan sebagainya, itu pada akhirnya menyerah dengan keadaan, menyerah dengan realitas bahwa dirinya tidak layak untuk menjadi pemimpin kecuali harus nebeng nama pemimpin sebelumnya, yaitu Jokowi. Beliau yang marah-marah, beliau yang tidak suka, beliau yang gemar mengkritik Pak Jokowi, sejak saat itu menjadi sangat santun, menjadi sangat baik, bahkan ketika bersalaman dengan Pak Jokowi itu nunduk badannya. Padahal beliau adalah seorang militer yang bahkan ketemu sama orang-orang lain tuh berani ngegampar orang lain. Tapi sama Pak Jokowi sejak saat itu saja beliau salam dengan tunduk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau akhirnya menjadi presiden. Tetapi untuk menjadi presiden pun beliau sedemikian lemah sampai harus membutuhkan orang dalam. Labrak konstitusi, naikkan Gibran, kemudian mendapatkan kekuasaan dari dukungan Pak Presiden sebelumnya dan para pendukung dari Presiden sebelumnya. Itu menunjukkan apa? Betapa lemahnya kekuasaan Pak Prabowo sampai dia menjadi presiden dengan cara ngelabrak konstitusi. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo itu sampai menjual jiwanya. Menjual jiwanya, jiwa kemiliteran yang kuat, yang tegas, yang perkasa, yang hebat, yang tidak kompromi terhadap kejahatan, lalu berubah menjadi dia yang gemoy dan suka bergoyang. Demi apa? Demi mendapatkan simpati dari pemilih-pemilih pemula, simpati dari Gen Z. Dan Pak Prabowo itu menang suara signifikannya di TikTok, di Twitter, di YouTube itu paling kecil, gitu kan? Kemudian yang ketiga, setelah Pak Prabowo berkuasa, beliau langsung mencoba menarik sebanyak mungkin lawan-lawan politiknya menjadi koalisinya. Kan begitu, jadi koalisinya tuh gemuk sekali. Bahkan PKS dan sekarang PDIP udah mulai mesra sama beliau ini. Artinya apa? Ya, artinya benar-benar beliau itu takut sama oposisi, beliau itu posisinya sangat lemah dan karena itu beliau sampai mengumpulkan sebanyak mungkin orang dalam koalisinya. Dan setelah itu, apa yang dilakukan? Kementerian ditambah jadi banyak, Menteri Pendidikan aja jadi 3 sekarang. Kementerian Pendidikan itu jadi 3, ya, semuanya ditambah menjadi lebih banyak. Karena apa? Bagi-bagi kekuasaan untuk para pendukungnya. Nah, ini menjelaskan apa? Ini menjelaskan Pak Prabowo sangat lemah. Jadi apa boleh buat, ya terpaksa dari awalnya berusaha sekuat tenaga untuk mengejar para koruptor, berubah menjadi berkompromi dengan koruptor itu.